Nah, bagaimana proyeksi ekonomi yang disurvei oleh Kompas TV? Masih tertarikan di Menara Kompas akan mengulasnya. Realisasi pertumbuhan ekonomi melesat dari target saudara, tapi ternyata nilai tukar rupiah mampu bertahan. Jadi meski realisasi pertumbuhan ekonomi jauh dibanding dengan ekspektasi proyeksi, tetapi nilai tukar rupiah mampu bertahan di bawah Rp14.000 per dolar Amerika Serikat. Meski sekarang untuk pagi ini sudah terkoreksi 20 poin, sejauh apa keperkasaan rupiah yang kemarin justru menguat di hadapan dolar Amerika Serikat 0,24% di pasar spot mampu bertahan hari ini. Selain itu juga indeks harga saham gabungan juga merespon positif pergerakan nilai tukar rupiah yang positif kemarin hingga akhirnya sekarang juga naik 0,18% di posisi 6.560. Hari ini indeks harga saham gabungan akan dibayang-bayangi aksi borong yang dilakukan oleh para investor, itu dikatakan oleh analis saudara. Kita ke pertumbuhan ekonomi. Realisasi yang hanya tumbuh sekitar 5,17% dari Badan Pusat Statistik ini jauh dibandingkan dengan target APBN yang mencapai 5,4%. Sementara untuk proyeksi Kementerian Keuangan ini katanya justru secara full year 2018 pertumbuhan ekonomi 5,15% dan proyeksi Bank Indonesia 5,1% dan ujung-ujungnya kita realisasinya 5,17%. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dibungkus 5,17%, ini nyatanya lebih baik hasilnya ketimbang dari proyeksi para ekonom, saudara. Nah, ini dia merupakan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari beberapa ekonom yang kami tanyakan, ya. Ini dari Muhammad Faisal, Direktur Penelitian KOR, yang bahkan tepat sekali sih mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di 2018 ini 5,17%. Katanya sudah menghitung bagaimana sinyal pelambatan investasi yang masuk. Tapi sayangnya menurut Muhammad Faisal, pertumbuhan ekonomi di 2019 hanya mampu dibungkus 5,1% sampai 5,2%. Kenapa? Perlambatan investasi nanti diproyeksi masih akan berlanjut sampai semester 1 2019. Faktor eksternal masih akan memukul untuk pertumbuhan ekonomi, saudara. Dari Faisal justru mengatakan tidak dapat mengandalkan ekspor karena perlambatan ekonomi global. Saya ingatkan, IMF saja memotong pertumbuhan ekonomi global itu mencapai 3,5%. Jadi pertumbuhan ekonomi yang melambat membuat pertumbuhan ekonomi domestik pun akan tertekan. Dari Muhammad Faisal kita ke Lana Sulistianingsih, ekonom Samuel Sekuritas, yang memproyeksikan tadinya untuk pertumbuhan ekonomi di 2018 hanya sekitar 5,12%, tetapi berbeda dengan 2019 yang mampu tumbuh nanti 5,18 sampai 5,24%. Ini sangat optimis. Meski dioptimis, saudara, catatannya satu. Kalau nanti pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua mampu tumbuh sekitar 5,3%, maka nanti pertumbuhan ekonomi secara full year dapat dibungkus di 5,24%. Kalau tidak, ya kita cuma hanya mampu tumbuh di 5,18%. Dari Lana Sulistianingsih mengatakan bahwa sumbangsi pertumbuhan ekonomi di 2019 ini dari belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah dari apa? Kita sama-sama tahu bahwa pemerintah menaikkan dana bansos ya untuk program Keluarga Harapan ya, itu naik. Nah, ini nanti akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi karena eksternal tidak dapat diandalkan ya. Masih ada sentimen-sentimen negatif dari eksternal yang membuat kita hanya akan mengandalkan konsumsi dalam negeri. Selain itu juga akan ada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Ini juga akan membantu pertumbuhan ekonomi kita. Jadi intinya di 2019 kita benar-benar hanya akan mengandalkan konsumsi yang disumbang dari belanja pemerintah. Apa itu? Tadi saya sudah sebutkan bahwa bansos dinaikkan oleh pemerintah dan ini nanti akan membantu konsumsi rumah tangga. Sekedar mengingatkan saja, saudara, pertumbuhan ekonomi memang ditopang dari konsumsi. Kita ke David Sumual, saudara. David Sumual di tahun 2018 kemarin hanya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,14%. Sementara di 2019 tidak pakai koma lagi, hanya tumbuh sekitar 5%. Masalah perang dagang diproyeksikan belum akan mereda. Ekspor juga tidak dapat diandalkan. Harga CPO, batu bara diproyeksi masih akan melemah, sehingga ini juga akan menekan ekspor kita. Jadi ini akan membuat pertumbuhan ekonomi di 2019 hanya mampu tumbuh 5% saja. Terakhir, saudara, Bima Yudhistira sama ya, 5%. Sama-sama tumbuh 5% saja, tidak pakai koma lagi ya. Tekanan besar terjadi
di tahun 2019, tetapi untuk 4 ekonomi ini sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi 2019 ini hanya akan mengandalkan konsumsi dalam negeri saja ya. Tadi saya sudah ingatkan ada dana bansos, belanja pemerintah, ini tadi dari ekonom Lana, ekspor juga tidak dapat diandalkan. Kalau kita lihat memang sudah ada tren pelemahan ekonomi global, sebut saja Amerika maupun juga Tiongkok yang menjadi mitra dagang utama Indonesia. Yang jelas di sini kita tidak bicara siapa yang paling tepat nanti untuk proyeksi ekonomi, tetapi yang pasti kalau sudah memproyeksikan adanya tekanan-tekanan dari eksternal, ini sudah saatnya pemerintah bertindak lebih awal untuk memperbaiki keadaan domestik, karena tadi disebutkan dari Muhammad Faisal memproyeksikan pertumbuhan investasi masih akan negatif bahkan sampai semester 1 karena investor melakukan wait and see. Tetapi setelah itu program pemerintah yang mampu mengundang investor, jadi kebijakan yang tepat ini mampu mengundang investor masuk sehingga perekonomian kita pun dapat bergerak lebih baik. Paskalis.